Saya akan presentasikan eh, review jurnal yang ada di mata kuliah pengujian sistem informasi atau PSI yang direview oleh Akhlul Huda. Di jurnal yang pertama adalah Inbox Testing, judul An Empirical Study of Whitebox Testing Techniques for Improving Software Quality, yang ditulis oleh R. Malhotra dan Ejub di tahun 2022. Sumber jurnal ada tersendiri di sini. Motivasi perkembangan perangkat lunak modern yang semakin kompleks, baik dari sisi ukuran, kode, jumlah modul maupun dependensi antar komponen, meningkatkan potensi terjadinya kesalahan logika internal yang sulit dideteksi. Banyak organisasi masih mengandalkan pengujian berbasis output black box testing yang hanya memvalidasi hasil akhir tanpa mengalami proses internal program. Akibatnya, jalur eksekusi tertentu, kondisi percabangan dan peluang seringkali tidak teruji secara menyeluruh, sehingga cacat tersembunyi tetap lolos ke tahap produksi. Untuk kontribusi, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting dalam bidang pengujian perangkat lunak. Pertama, penelitian ini menyajikan evaluasi empiris terhadap berbagai teknik whitebox testing seperti statement config, branch config, dan batch config pada proyek perangkat lunak nyata. Evaluasi ini memberikan gambaran konkret mengenai beberapa dasar masing-masing teknik mampu mendeteksi cacat perangkat lunak. Metodologi yang digunakan yaitu metodologi ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan objek penelitian berupa beberapa modul perangkat lunak dan open source yang memiliki tingkat kompleksitas berbeda. Pemilihan perangkat lunak open source bertujuan untuk memastikan transparan data serta memungkinkan replikasi penelitian oleh peneliti lainnya. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa whitebox testing terbukti efektif dalam mendeteksi kesalahan logika internal yang tidak dapat ditemukan melalui pengujian berbasis output semata. Peningkatan tingkat cakupan kode berbanding lurus dengan penurunan jumlah defek yang tersisa pada perangkat lunak, sehingga berdampak positif terhadap kualitas sistem secara keseluruhan. Kritik: keterbatasan utama penelitian ini adalah belum dilakukan pengujian pada sistem distribusi berskala besar dengan kompleksitas tinggi dan tekanan waktu mengembangkan yang ketat. Selain itu, faktor sumber daya manusia seperti tingkat keahlian tester belum dianalisa secara mendalam. Sebagai saran, pada selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas whitebox testing pada proyek komersial berskala besar serta mengombinasikan dengan black box testing yang automatic testing. Pendekatan hybrid ini diharapkan dapat memberikan cakupan pengujian yang lebih menyeluruh dengan biaya yang lebih efisien. Di jurnal yang kedua, di jurnal Deep Learning for Autism Detection Using Clinical Note Comparison of Transfer Learning for a Transparent and Black Box Approach. Penulis Gon Leroy, Parkasbis, dan Saimaduri Kadula, Neil Medman, Sydney Rice, tahun 2025. Sumber jurnalnya ada di link tersebut. Motivasi Autism Spectrum Discord ASD merupakan penggunaan neurodevelopmental kompleks yang proses diagnosisnya seperti memakan waktu panjang dan sumber daya yang besar. Model Machine Learning atau ML berpotensi mempercepat dan mengotomatisasi diagnosis ASD dari catatan klinis yang tidak terstruktur, tetapi banyak model saat ini beroperasi sebagai black box yang tidak transparan dalam menunjukkan bagaimana keputusan dibuat. Hal ini membatasi kepercayaan dan penerapan klinis. Kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi sebagai berikut. 1. Pengembangan model deep learning berbasis BioBERT yang mampu membaca catatan klinis yang menghubungkan deskripsi perilaku dengan kriteria diagnosis ASD sehingga menghasilkan label yang relevan secara klinis. 2. Mengimplementasikan data membandingkan dua pendekatan, yaitu model transparan dan model black box tradisional. 3. Mengimplementasikan transfer learning dengan dua strategi
pelatihan sekuensial dan gabungan. 4. Memberikan bukti empiris bahwa model transparan unggulan dalam sensitivitas dan spesifitas dibandingkan model black box sehingga lebih dapat diandalkan dalam penggunaan klinis. Metodologi ini menggunakan pendekatan deep learning berbasis transfer learning dengan langkah-langkah utama berikut, yaitu dataset, model, transfer learning, dan evaluasi kinerja. Hasil Hasil penelitian menunjukkan model transparan dengan mixed data training outperform model black box dalam hal sensitivitas atau spesifitas mencapai sekitar 97% sensitivitas dan 98% spesifitas, sedangkan model black box menghasilkan sekitar 90% sensitivitas dan 96% spesifitas. Kesimpulan, deep learning dengan pendekatan transparan dengan berbasis transfer learning dapat menghadirkan hasil deteksi ASD yang lebih akurat dan mudah diinterpretasikan dibandingkan model black box. Model ini menawarkan potensi solusi AI yang lebih dapat dipercayakan dan dapat diadopsi di konteks klinis nyata. Kritik: studi ini mungkin terbatas oleh ukuran dataset dan variasi klinis yang tersedia, sehingga generasi ke populasi yang lebih luas masih perlu diuji lebih lanjut. Deskripsi rinci mengenai infrastruktur black box yang digunakan sebagai perbandingan belum dijelaskan komprehensif dalam abstrak publikasi, sehingga sulit memastikan perbandingan sepenuhnya setara. Saran penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan data yang lebih beragam dari berbagai lokasi klinis untuk memastikan generasi model yang kuat serta global. Evaluasi lebih dalam terhadap ketergantungan fitur linguistik klinis tertentu pada hasil model dapat membantu meningkatkan integrabilitas dan membangun kepercayaan klinis lebih jauh. Integritas 3. Integritas aspek non-linguistik, misalnya data demografi atau tes klinis struktur untuk melihat apakah kombinasi data dapat meningkatkan performa diagnosis otomatis. Di jurnal ketiga ada test case, yaitu Software Testing for Extended Reality Application Systematic Mapping Study, yang oleh Elbinder tahun 2021. Linknya ada di sini. Motivasi meningkatnya kompleksitas perangkat lunak membuat pengujian tidak dapat dilakukan secara informal atau ad hoc. Banyak kegagalan sistem terjadi bukan karena pengujian tidak dilakukan, tetapi karena pengujian dilakukan tanpa dokumentasi test case yang sistematis. Hal ini menyebabkan pengujian menjadi tidak konsisten, sulit diulang, dan sangat bergantung pada pengalaman tester. Untuk kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan memperkenalkan kerangka desain test case yang sistematis dan struktur yang memungkinkan. Kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi signifikan yang memperkenalkan: 1. Pengujian konsisten dan dapat diulang repeatable oleh tester berbeda tanpa menghasilkan variasi signifikan dalam hasil. Pengujian menyeluruh terhadap solusi fungsi sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan. 3. Kemudahan debugging yang regression testing karena setiap perubahan sistem dapat diuji kembali menggunakan test case yang sudah ada. 4. Dokumentasi teknis jangka panjang sehingga test case tidak hanya berfungsi untuk pengujian saat ini, tetapi juga mendukung pengembangan dan pemberian sistem di masa depan. Metodologi yang digunakan pendekatan penelitian penggunaan studi kasus pada sistem informasi keuangan dengan modul fungsional seperti pengelolaan transaksi, manajemen data pengguna, dan pelaporan. Langkah-langkah metodologi yaitu penyusunan test case berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem, mencakup skenario pengujian dan data input, langkah eksekusi, dan hasil yang diharapkan. 2. Eksekusi test case untuk mengevaluasi perilaku sistem dan mendeteksi kesalahan. 3. Analisa hasil pengujian dengan membandingkan output aktual dengan output yang diharapkan, serta menilai konsistensi efektivitas test case dalam mendukung pengujian berulang regression testing. Kesimpulan, penggunaan test case yang dirancang secara sistematis terbukti meningkatkan kualitas dan keadaan pengujian perangkat lunak. Test case yang terrekomendasi memungkinkan pengujian dilakukan secara konsisten, terukur, dan mudah
direplikasi sehingga mengurangi ketergantungan pada pengalaman individu tester. Kritik pendekatan manual dalam penyusunan dan eksekusi test case masih domain yang dapat dikurangi efisien proyek kerangka lunak besar dan dinamis. Saran mengombinasikan desain test case sistematis dan teknik otomatisasi pengujian agar eksekusi test case lebih cepat dan konsisten, dan memanfaatkan alat automated testing untuk meningkatkan efisiensi cakupan dan konsistensi pengujian. 3. Integrasi test case dengan regression testing otomatis dapat membantu menjaga kualitas sistem meski terjadi perubahan atau penambahan fitur. 4. Jurnal 4. Static testing. Judul static testing techniques for early defect detection in environment development. Penulis Yulong Fu, Ying Tong Zeng. Tahun 2025, link sumber jurnal di sini. Motivasi pengembangan aplikasi Reality XR yang mencakup augmented reality (AR), virtual reality, dan mixed reality. Menghadapi tantangan unik dalam kualitas perangkat lunak, kesalahan sering muncul sejak tahap awal pengembangan seperti pada dokumentasi kebutuhan desain sistem XR merupakan kode aplikasi XR. Kesalahan ini biasanya baru terdeteksi saat aplikasi dijalankan dalam lingkungan XR, yang menyebabkan biaya perbaikan meningkatkan karena kompleksitas integrasi dengan perangkat keras dan sensor. Kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa teknik static testing, khususnya review dokumen dan kode inspection, mampu mendeteksi defek kritis pada aplikasi QR sejak tahap awal. Defek yang dapat diidentifikasi mencakup ketidaksesuaian spesifikasi interaksi XR, kesalahan desain visualisasi dan kontrol pelanggaran standar pengembangan XR, serta potensi kesalahan logika yang belum diuji di lingkungan realitas virtual atau campuran. Metodologi ini penelitian menggunakan model review dokumen dengan objek penelitian berupa dokumen spesifikasi kebutuhan XR dan desain XR dan kode sumber aplikasi XR. Sampel diambil dari proyek XR yang sedang dalam pengembangan agar hasil penelitian relevan dengan praktik industri. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa static testing efektif dalam mendeteksi defek aplikasi XR sejak tahap awal pengembangan, review dokumen, dan kode inspection secara sistematis, kemungkinan identifikasi kesalahan sebelum pengujian dinamis sehingga mengurangi biaya perbaikan dan risiko kegagalan pada tahap implementasi. Jurnal kelima, functional testing. Judul Enhancing Diagnosis Yield in Functional Seizure, a narrative review, design, and implementation of a novel ICTEL testing battery for video telemetry. Penulisnya Elizabeth Skoloff, Rohan Kandasamy, Michelle Tini, Nigelliti, Mahinda Yoga Raja, Betty Dale. Tahun 2025, sumber jurnal European Journal of Epilepsy. Motivasi Functional seizures atau kejang fungsional merupakan kondisi neurologis yang meniru kejang epileptis tetapi tidak disertai aktivitas listrik abnormal pada elektrosefalogram (EEG). Kondisi ini sering menimbulkan tantangan diagnosis karena gejalanya dapat menyerupai epilepsi klasik, sehingga sering terjadi misdiagnosis atau keterlambatan diagnosis. Akibatnya, pasien dapat menerima terapi yang tidak tepat, mengalami stres psikologis, peningkatan risiko cedera, serta menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Kontribusi penelitian ini memiliki beberapa kontribusi utama yang signifikan, yaitu 1. Pengembangan novel ICTEL testing battery, yang merupakan penelitian memperkenalkan protokol pengujian ICTEL baru yang sistematis, mencakup rangsangan sensorik, tugas perilaku, serta observasi klinis standar yang mampu meningkatkan akurasi detektif fungsional seizures selama video telemetry. Battery ini juga mempertimbangkan
variasi klinis, gejala, dan kemampuan pasien untuk berinteraksi selama pengujian. 2. Panduan klinis struktur. 3. Integrasi evidensi basic practice. 4. Peningkatan diagnosis manajemen pasien. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah Navarrete Review, yaitu penelitian melakukan tinjauan literatur yang sesuai mengenai functional seizures, termasuk metode diagnosis yang ada, kelemahan protokol video telemetri konvensional, dan strategi pengujian istiqlal sebelumnya. 2. Desain baterai pengujian istiqlal. Berdasarkan temuan review literatur, dikembangkan baterai pengujian terutama meliputi ICTEL yang meliputi rangsangan visual dan sensorik untuk memicu gejala, tugas perilaku yang dapat membedakan kejang fungsional dari epilepsis. 3. Observasi klinis standar yang mendokumentasikan respon pasien. 3. Implementasi klinis. 4. Analisis dan evaluasi. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan novel ICTA testing battery secara signifikan meningkatkan tingkat deteksi fungsional seizure dibandingkan metode konvensional. Baterai ini memungkinkan identifikasi lebih cepat dan lebih akurat terhadap kejang fungsional, membantu mengurangi kesalahan diagnosis dan memperbaiki manajemen pasien. Kritik dan saran penelitian masih berskala kecil sehingga perlu dilakukan studi multisenter dan jumlah pasien yang lebih banyak untuk meningkatkan generalisasi dan validasi eksternal. Efektivitas baterai pengujian sangat bergantung pada pelatihan klinis, pengalaman, dan standar protokol di masing-masing pusat epilepsis. Oleh karena itu, disarankan adanya pelatihan standar sebelum implementasi yang luas. 3. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan teknologi biometrik AI atau machine learning untuk mendukung diagnosis otomatis serta mengevaluasi pengaruh penggunaan baterai terhadap outcome jangka panjang pasien. 4. Diperlukan evaluasi tambahan terkait aspek psikososial pasien, termasuk dampak stres dan kecemasan saat menjalani baterai pengujian untuk memastikan pendekatan yang holistik dan human-centered. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy watching.